Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan amalan-amalan kita. Yang sunnah Allah beri pahala seperti halnya pahala ibadah wajib yang dilaksanakan di luar Ramadan. Ibadah wajib Allah beri pahala bagi yang melakukannya dengan melipat gandakan. Pun demikian dengan membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanat." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalha, dan satu kebaikan bi asri amsalha, dilipat gandakan sampai 10 yang serupa dengannya. La aqulu, kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan, tidak menyampaikan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, mim harfun, lam harfun. Alif lam mim. Kalau kita hitung, setiap huruf satu kebaikan, dan dari satu kebaikan Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Subhanallah. Itu baru aspek membaca. Bagaimana kalau seandainya kita mentadabburi Al-Qur'an, memahami kandungan dalam Al-Qur'an? Subhanallah, mungkin Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang jauh lebih besar dari apa yang disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian daripada keistimewaan Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk tadabbur Al-Qur'an? Tadabbur Al-Qur'an itu kita bukan hanya sebatas membaca dan memahami, akan tetapi benar-benar mengkaji, mendalami, menjadikan Al-Qur'an itu suatu tuntutan. Sebagaimana memang tujuan utamanya juga Al-Qur'an itu kan dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'anul Karim hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Dalam ayat ini dikatakan bukan hanya untuk orang-orang mukmin, tapi untuk manusia. Artinya kalau untuk manusia cakupannya umum. Mau dia itu orang kafir, Nasrani, Yahudi, Majusi, dan yang lainnya, Al-Qur'an dia bisa menjadi petunjuk. Tapi nanti untuk menciptakan Al-Qur'an sebagai petunjuk harus terlebih dahulu masuk kepada individu-individu yang bertakwa. Makanya di awal surat Al-Baqarah dikatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sebelum Al-Qur'an ini menjelma sebagai petunjuk bagi banyak orang, menginspirasi banyak orang, terlebih dahulu individu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa harus memahami dan menyelami tentang kandungan Al-Qur'an. Jadi sebelum hudal linnas diawali dengan hudal lil muttaqin. Wa min wasail tadabburil Qur'an, ada beberapa wasail, sarana ataupun wasilah untuk memahami ataupun untuk tadabbur Al-Qur'an. Yang pertama, fahmul makna. Kita dituntut untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa maknanya? Apa tujuannya? Apa faedahnya? Apalagi kalau kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dalam sudut pandang ilmu yang pernah kita pelajari. Mungkin dalam sudut pandang ilmu nahwunya. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka diulang sampai 2 kali. Bisa kita melihat dalam sudut pandang ilmu sharafnya, ilmu balaghahnya, ilmu dilalahnya, ataupun fan ilmu yang lain. Subhanallah, akan terbuka lebar kalau kita mau tadabbur Al-Qur'an. Pertama melalui fahmul makna. Yang kedua, takrarul ayat, dengan mengulang-ulang ayat. Hari ini kita selesai membaca Al-Qur'an khatam, kita ulang kembali. Ada ayat Al-Qur'an yang coba ingin kita pahami tapi kita sulit, kita ulang-ulang untuk dibaca. Kita buka referensinya, kita tanyakan tanpa ada bosan. Maka ketika kita mengulang ayat, pengulangan yang saat ini kita lakukan
dalam aspek pemahamannya akan berbeda nilainya dengan pemahaman kita di bacaan ataupun di kajian sebelumnya. Jadi itulah Al-Quran yang saat ini kita pelajari, kita dalami, walaupun yang kesekian kali, kemudian yang sebelumnya juga kita pahami, kita dalami, itu nilainya akan berbeda. Yang ketiga, ayyura'iha la qira'atih. Hendaknya kita menjaga keadaan, aturan, kaidah di dalam membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran ada tajwidnya, ada makhraj huruf yang harus benar, karena berbeda dalam hal Al-Quran dengan naskah-naskah yang lain, termasuk bahasa Arab itu sendiri. Artinya apa? Ketika Al-Quran dibaca salah makhrajnya, maka akan melenceng yang sangat jauh, sehingga akan menyebabkan kerusakan makna, dan bahkan bisa sampai pada satu ayat salah membaca satu huruf bisa berubah dari segi makna, bisa masuk dalam aspek kekufuran. Alhamdulillah. Makanya kita harus menjaga ayyura'iha la qira'atih. Yang keempat, huzuru qalbi inda qira'atil Qur'an. Ketika kita membaca Al-Quran, seyogianya hati kita juga sama membaca Al-Quran. Apa yang keluar dari lisan kita, lafaz-lafaz Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, itu bukan hanya sampai pada titik itu, melainkan berangkat dari hati. Hati kita juga sama. Ketika kita mengatakan zalikal kitabu la raiba fi, hati kita langsung menerjemahkannya, memahaminya, betapa agungnya Al-Quran. Tantangan datang dari Al-Quran. Kalau kalian tahu dalam Al-Quran, fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi surah. Ini berlaku sampai hari kiamat dan tidak akan ada yang bisa. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Itu dahsyatnya Al-Quran. Maka ketika kita baca, hendaknya hati kita juga mengikutinya, mengikuti kandungan dalam Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang ayat-ayat azab, tentu hati kita merasa bersedih dan merasa takut. Ketika berbicara tentang kabar gembira yang dijanjikan oleh Allah, hati kita juga merasa bahagia karena Allah menjadikan sesuatu yang indah bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Demikianlah yang bisa disampaikan dalam kajian yang kedua yang berkaitan dengan kajian tentang Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan yang kembali tentang urgensi di dalam memahami Al-Quranul Karim. Wabil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.